Kalau Anda belajar hukum pidana dari undang-undang, Anda seperti kura-kura lama karena undang-undang itu perlu diinterpretasikan, perlu dimaknai, dan butuh buku. Kalau Anda belajar hukum pidana dari buku, itu seperti kucing, tetap aja kurang cepat gitu ya. Nah, kalau Anda belajar hukum pidana dari jurnal atau artikel, itu akan lebih bagus lagi karena akan langsung nyasar ke kasus. Artikel ini lebih berkembang daripada buku. Dan kadang-kadang artikel ini lebih berkembang juga daripada undang-undang. Nah, orang-orang lebih memilih kalau ada pembahasannya di TV, berita, atau dokumenter. Wah, mereka bisa memperhatikan karena ada gambar, ada suara. Kalau baca doang kadang-kadang tidak masuk juga. Maka kadang-kadang orang mencari dari dokumenter atau TV. Nah, yang terakhir, ini untuk milenial ini, nonton internet, nonton dari YouTube, nonton dari med. Bahwa memang benar hukum pidana itu mengatur tentang kejahatan, mengatur tentang bagaimana cara menggantikan sesuatu yang telah hilang karena kejahatan, dan bagaimana menghukum orang. Oke, itu benar. Tapi ada yang perlu saya tambahkan, bahwa Anda tahu kan hukum itu apa? Hukum itu seperangkat aturan. Jadi mari kita buat mudah. Kalau Bapak Ibu membaca, memang ada kalimat yang agak susah dimaknai. Karena itu bahasa-bahasa para penulis dan bahasa-bahasa para pakar. Hanya saja saat ini saya pengen mengajak kita semua sepaham bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang harus dipatuhi. Oke, sampai situ ya. Yang dibuat oleh pemerintah. Tuh, 1. 2. Sifatnya mengikat. 3. Bisa dipaksakan. Hukum adalah seperangkat peraturan, sifatnya mengikat, bisa dipaksakan. Oke, kita udah paham hukum itu adalah tadi yang barusan saya sebutkan. Nah, lalu dimasukilah pidana. Kan ada hukum. Hukum ketempelan pidana, jadi hukum pidana. Nah, ini di sini saya memang menghimbau Bapak Ibu sekalian, terutama waktu saya mengajar siswa yang dari UT, mereka agak tidak familiar dengan Google Books dan bacaan-bacaan lain selain yang ada di e-learning. Sehingga saya harus mengarahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, siswa sekalian, mohon membaca sumber-sumber lain termasuk dari Google Books yang seperti saya tampilkan ini. Nah, ini di sini maaf saya zoom. Oke, saya coba baca, kemudian saya maknakan dengan bahasa yang mudah. Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana. Hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif. Wah, coba bayangkan Anda kalau membaca kalimat yang seperti ini pasti mumet. Saya yakin Anda tidak langsung sampai masuk. Nah, tapi saya stop dulu. Oke, saya bantu jelaskan gini. Dari kata-kata yang memusingkan tadi, saya akan buat menjadi sederhana. Hukum pidana itu berarti sebuah peraturan yang memaksa, yang bisa dipaksakan oleh negara, maksud saya itu, yang memaksa negara melakukan sesuatu untuk menghukum orang atas perbuatan jahatnya, dan hukuman yang seperti apa yang bisa dijatuhkan. 3. Kira-kira bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Kalau tidak, saya akan buat lebih sederhana lagi. Kurang simpel Pak menurut saya. Oke, saya buat lebih simpel lagi. Hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang memuat hukuman, siapa yang melanggar, dan bagaimana cara negara menghukum orang yang melanggar ini tadi. Kalau Anda belajar hukum pidana dari undang-undang, Anda seperti kura-kura lama karena undang-undang itu perlu diinterpretasikan, perlu dimaknai, dan butuh buku. Kalau Anda belajar hukum pidana dari buku, itu seperti kucing, tetap aja kurang cepat gitu ya. Nah, kalau Anda belajar hukum pidana dari jurnal atau artikel, itu akan lebih bagus lagi karena akan langsung nyasar ke kasus. Artikel ini lebih berkembang daripada buku. Dan kadang-kadang artikel ini lebih berkembang juga daripada undang-undang. Nah, orang-orang lebih memilih kalau ada pembahasannya di TV,
berita atau dokumenter. Wah, mereka bisa memperhatikan karena ada gambar, ada suara. Kalau baca doang kadang-kadang tidak masuk juga. Maka kadang-kadang orang mencari dari dokumenter atau TV. Nah, yang terakhir, ini untuk milenial ini, nonton internet, nonton dari YouTube, nonton dari medsos. Kadang bapak-bapak yang waktunya terbatas itu hanya bisa melihat via dokumenter atau berita. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian bisa juga menonton dari YouTube karena kadang mereka langsung membahas. Hanya saja YouTube itu kan dibuat oleh semua orang. Artinya tidak semua pakar bisa menyampaikan di sana dan kita harus pintar menyaring informasi. Kadang-kadang ada yang menyampaikannya tanpa dasar data yang baik gitu. Nah, saya contohkan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dihadapkan dengan suatu kasus yang ada di kantor atau di tempat sehari-hari Bapak Ibu, perihal misal ada pencurian atau penggelapan. Saya sarankan Bapak Ibu, saya buka dulu. Saya tampilkan, ini yang saya maksud dengan belajar melalui jurnal itu akan lebih cepat. Jadi Bapak Ibu menggunakan Google, silahkan cari gimana sih hukum pidananya kalau ada orang menggelapkan motor. Misalnya Pak B dari kampung X meminjam motor Pak C dari kampung H. Karena lama, karena udah dianggap kerabat, dipakai terus. Suatu hari butuh uang, Pak C akhirnya menjual motornya Pak B. Pak B kaget, waduh kok kamu jual sih? Kan saya nggak ngizinin kamu untuk dijual gitu. Nah, terus laporlah ke polisi. Polisi, nggak usah polisi, Anda sebagai mahasiswa hukum harus tahu kalau kayak gitu tuh masuk pencurian atau penggelapan ya Dek, Pak. Nah, kita harus benar-benar mencari tahu. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu ada penyidik yang curhat ke saya, Pak, saya tuh nggak tahu ya bedanya penggelapan dengan penadahan. Nah, kalau Bapak baca KUHP, pusing. Karena di sana isinya hanya gimana kalau ada penadahan. Bukan apa sih penadahan gitu. Cara yang tepat adalah mencari dengan jurnal. Kita tidak pungkiri Bapak Ibu, ya meskipun dosen atau jaksa atau penyidik atau pengacara kadang-kadang wawasan mengenai pasal juga harus membuka buku karena banyak banget pasal-pasal. Kepala rasanya mau meledak kalau itu semua diingat-ingat. Jadi kalau ada orang yang anak hukum ya pasti ngingat-ingat pasal. Senyumin aja ya Bang ya, udah gak mungkin kayak gitu kita bisa lakukan sendiri. Pasti kita butuh bantuan seperti ini Bapak Ibu. Oke, sudah terbuka, saya pindah screen-nya ke ini. Ya, semoga ini bisa saya search penjara. Bapak Ibu, saya zoom. Artinya apa ini Bapak Ibu? Di Cipta Kerja ada kata pidana penjara. Berarti ini adalah hukum pidana juga. Nah, ini judulnya Cipta Kerja, pasti nggak ada pidananya. Belum tentu. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa meskipun embel-embel nama undang-undangnya, nomenklatur undang-undangnya tidak ada menyebutkan hukum pidana, misalnya narkotika, terorisme, korupsi. Nah, ini Cipta Kerja. Lah, tapi kok ada undang-undang yang menyebutkan pasalnya ada hukuman penjaranya. Wah, berarti ini memuat hukum pidana. Gitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sehingga dalam memahami hukum pidana, kembali lagi, ingat beberapa isi KUHP sudah ada yang diubah bahkan dicabut oleh UU di luar KUHP. Maka Anda harus selalu melek perkembangan UU. Jadi KUHP kita dulunya tuh Belanda pengen udahlah KUHP aja satu, semua di situ. Tapi yang namanya memperbaiki KUHP lebih susah daripada bikin undang-undang. Bikinlah undang-undang di luar KUHP. Jadi kalau
eh, KUHP ini baju Bapak Ibu, bajunya itu tempelan, ada yang sobek ditempel kotak-kotak gitu, jadi warnanya amburadul gitu. Nah, ini adalah gambaran hukum kita di negara yang sama seperti kita. Contoh di Spanyol, di sana juga hukumnya pakai hukum Eropa kontinental. Semua di KUHP jadi satu. Semua di KUHP jadi satu dan tidak terpisah-pisah. Ada UU pornografi, masukin KUHP. Ada UU tentang pelindungan anak, masukin KUHP. Jadi KUHP-nya tuh satu untuk semuanya. Kalau kita kan terpencar-pencar. Dan itu membuat Anda, saya, dan semua pakar hukum pusing 7 keliling karena memahaminya ini nyangkut ke pasal mana ya? Ini nyangkut ke pasal mana ya? Oh ternyata ini masuk ke keputusan bersama Jaksa Agung. Wah, itu yang mana? Itu yang membuat kita itu, hukum kita termasuk hukum yang sulit dipelajari oleh negara-negara lain. Karena ini. Jadi kalau ada orang Jepang masuk ke Indonesia mau memperkarakan sesuatu dalam hukum pidana, pikir-pikir lagi bro, karena harus nyangkut ke sana kemari. Itu tidak hanya di pidana, di bisnis, di perdata, pertanahan, itu juga semua nyangkut satu sama lain. Bayangkan ada anak kecil umur 7 tahun membunuh temannya yang ternyata umurnya sudah 21 tahun. Tidak hanya kena pasal mengenai sistem peradilan pidana anak, KUHP juga kena masuk bahwa ada aturan untuk kalau anak itu hukumannya sepertiga orang dewasa. Itu di sistem peradilan pidana anak. KUHP masuk bahwa anak ini bisa dituntut kalau waktunya masih di bawah 12 tahun. Tapi kalau lebih dari 12 tahun, anak ini sudah lepas, nggak bisa dituntut lagi. Harus disidik lagi dari awal. Dan lain sebagainya, UU perlindungan anak, UU korban dan saksi, perlindungan korban dan saksi, semua itu nyambung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar hukum itu nyambung. Terus nanti saya ngeposting di Instagram, wah anak ini kurang ajar gini. UU ITE kena. Semua kena. UU ITE itu kan juga sentralnya KUHP.